Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zainurain Maifi Damai dengan NIM 111240271 dari Pluk 7 Praktikum Geoinformatika. Hari ini saya akan membuat video tutorial membuat peta topografi dan penampang 1:5. Baik, yang pertama kita ke katalog. Di sini kita harus mempunyai file dari DEM-nya. Oke, kita langsung drag ke sini. Oke, kalau sudah kita ke layer, klik kanan, properties, kita ubah koordinat sistemnya, mencari zona 49S sesuai coupling kita, lalu oke. Nah, kalau sudah seperti ini, kita pergi ke Toolbox, kita cari yang Data Management Tools, lalu ke Projection and Transformation Cluster, lalu ke Project Cluster, lihat 2 kali. Nah, di sini kita masukkan tadi DEM kita. Oke, sudah kita masukkan koordinat sistemnya 49S. Oke, langsung oke aja. Kita tunggu. Oke, sudah muncul ya. Di sini bisa kita remove saja. Lalu kita ke katalog lagi. Kita cari coupling kita. Kita cari dulu coupling kita. Nah, ini coupling yang SHP kita drag. Nah, di sini sudah muncul ya. Kita ubah dulu warnanya menjadi ini ke hollow. Lalu outline-nya kita buat warna merah. Oke, nah di sini kita ingin si DEM-nya ini hanya di dalam coupling kita. Caranya kita ke search, lalu kita cari clip yang clip data management ini, lalu input rasternya yang ini, lalu outputnya ke coupling. Oke, sudah, langsung kita oke. Nah, kalau udah seperti ini berarti sudah ke clip ya. Kita bisa matikan yang gedenya saja. Ini kita remove. Nah, di sini kita sudah mendapatkan dari coupling kita. Selanjutnya kita ingin membuat kontur. Pertama kita ke Arc Toolbox, lalu kita ke 3D Analysis Tool, Cluster Surface, ini ada kontur. Kita bisa klik. Seperti biasa kita masukkan lagi, lalu untuk kontur intervalnya, karena kita ingin membuat kontur interval, saya akan memasukkan 6,25. Udah, kita oke aja. Tunggu sebentar. Nah, ini untuk kontur intervalnya. Lalu sama kita akan membuat si kontur indeksnya. Sama seperti tadi, masukkan. Lalu kita masukkan 25. Oke aja. Oke, sini sudah masuk. Di sini bisa kita ubah dulu menjadi yang untuk si kontur indeksnya ke kontur batimetri yang tebal. Untuk yang kontur intervalnya kita ubah yang kontur batimetri yang lebih tipis, warna hitam juga. Oke, sudah seperti ini. Oke, di sini kita bisa ubah dulu namanya agar memudahkan kita nanti. Yang ini kontur interval. Lalu selanjutnya yang atas juga kita ganti kontur index. Oke, sudah. Nah, kalau sudah seperti ini kita bisa membuat si kontur indeksnya dulu. Klik kanan, properties. Kita bisa centang ini label index feature, index layer, terus label ke kontur, custom properties, kita on the line,
biar nanti dilihat di tengah. Oke, lalu simbol, edit simbol, kemas ini yang halu. Oke, oke, apply, oke. Nah, nanti jadi seperti ini. Sudah terlihat ya dari kontur-kontur indeksnya. Setelah itu kita bisa masukkan seperti administrasi, jalan, dan sungai, katalog. Kita cari ininya, seperti administrasi yang AR, masukkan. Lalu yang lainnya seperti sungai LN, yaitu sungai kecilnya, lalu sungai AR, sungai AR atau sungai besarnya. Selanjutnya yang terakhir ada jalan. Nah, setelah seperti ini kita bisa ubah warnanya terlebih dahulu. Seperti jalan ini kita menjadi highway ramp, sungai kecil kita menjadi river, lalu yang sungai besarnya kita ubah black, outline-nya kita buat no color saja. Oke. Lalu untuk administrasi desanya kita buat follow no color. Jadi seperti ini. Nah, ini kan masih di luar-luar ya. Kita potong agar ini segala jalan dan sungai-sungai ada di dalam coupling kita saja. Pertama-tama kita ke search, sama seperti tadi yang klip, tapi yang klip analisis. Lalu kita masukin satu-satu. Contohnya ini kita masukin jalan, kita klik fiturnya ke coupling. Itu kita oke. Nah, di sini bisa kita uncheck aja. Oh, maaf, nanti penggantian warnanya saat sudah diklip. Ini saya akan klip dulu semua. Nah, oke, ini kan sudah terklip semua. Ini baru kita ganti seperti tadi aja. Ini administrasi desa kita buat hollow, mau color outline-nya. Lalu untuk jalannya seperti tadi highway ramp, dan sungai kita buat river. Di sini sudah terbentuk ya si peta topografinya. Nah, saatnya kita membuat grid dari si peta topografinya. Pertama kita bisa ubah kertasnya dulu. Saya akan pakai yang A2 landscape. Oke, sudah seperti ini. Kita klik kanan, properties. Dari sini ke data frame kita bisa buat fix scale dulu. Kita ubah jadi 1:12.500 agar fix dulu scale-nya. Kalau sudah kita buat grid, new grid, measure grid. Sebentar. Ini kita bisa paskan dulu biar tidak terlalu panjang, tidak terlalu besar. Nah, ini sudah saya rapikan si data frame-nya, kita fix scale, lalu kita buat grid, klik kanan, properties, ke grid, new grid, measure grid, next. Lalu ini udah aman, next, finish. Kita apply aja. Oh, di sini masih terlihat ada 00 di belakangnya, bisa kita ubah, klik kanan, properties, terus grids, yang properties lagi. Nah, ini labels, additional properties, number format, ini kita ubah jadi 0. Oke, apply. Nah, ini untuk peta topografi sudah jadi ya. Kurang lebih nanti hasilnya akan seperti ini. Oke, selanjutnya membuat si penampangnya. Langkah pertama, kita membuat SHP baru ke katalog.
saya akan menyimpan di tugas video ini. Klik kanan, new, save file. Ini kita buat ke sayatan A. Lalu filter type-nya kita ganti ke polyline. Dan jangan lupa kita edit zona waktunya. Oke. Sayatan aksen. Aksen. Nah, seperti sini saja kita buatnya ya. Lalu kita oke. Bentar. Nah, sudah berhasil kita membuat sayatannya. Lalu kita klik kanan di sayatannya, edit feature, start edit. Tunggu sebentar. Oke, sudah muncul. Kita klik sayatannya. Lalu kita terserah ingin lihat di mana. Saya akan narik dari atas sini sampai bawah sini. Lalu klik 2 kali. Kita ke editor, save edit, lalu stop edit. Oke, setelah kita berhasil membuat sayatannya, kita aktifkan si rasternya. Lalu kita ke 3D Analysis, Option. Lalu kita save dulu ke sini. Lalu oke. Lalu oke lagi. Nah, setelah itu kita bisa membuat tarik lagi itu dengan interpolate line. Kita samakan dengan garis sayatan kita. Sini. Tarik sampai bawah juga. Kurang lebih seperti ini. Kita 2 kali. Nah, kalau sudah, dari sini kita bisa lihat hasil dari ini kita, sayatan kita seperti ini di profile graph. Lalu setelah itu kita ke katalog, kita ke tugas video tadi kita, lalu kita refresh dulu. Nanti akan ada muncul PG1, bisa kita drag ke sini. Oke, di sini akan muncul file titik-titik seperti ini. Lalu karena sudah ketemu seperti ini, kita ke PG1, kita klik kanan, from attribute table, kita pencet yang ini, yang table option, kita klik export. Di sini kita bisa pilih, saya akan simpan di sini tugas video. Jangan lupa diganti ke text file. Ini akan saya ganti nama menjadi penampang. Lalu save. Oke. Yes. Kalau sudah, kita ke insert, data frame baru. Ini. Oke, lalu kita katalog. Nah, di sini akan muncul si file txt yang tadi. Kita bisa drag ke sini. Nah, habis kita drag tadi, di sini akan muncul di bagian kiri. Bisa kita klik kanan, display exe data, lalu export-nya kita ubah M, Y-nya kita ubah Z. Lalu jangan lupa ini ke zona 49. Lalu oke. Sebentar, sepertinya oke, tadi ada error dikit, namun ini nanti hasilnya seperti ini ya. Akan menjadi seperti ini, lalu kita bisa fix scale dulu ke properties, data frame, fix scale, kita ubah sama seperti tadi, 1:12.500. Kita oke. Nanti akan sesuai skala seperti ini. Lalu kita bikin grid. Yang pertama klik kanan yang di sini tadi, properties, grid, new grid, measure grid, next. Lalu kita next lagi.
next, finish. Lalu properties, karena ini sebentar kita buat. Oke, maaf ternyata salah, bukan buat grid langsung, kita ke search dulu. Kita cari point to line, search, cari yang point to line data management ini. Lalu kita input fiturnya yang penampang tadi. Lalu kita beri nama dulu, point to line. Oke, kalau sudah kita save. Oke, sudah berhasil ya. Nah, lalu baru kita buat ke gridnya. Ini bisa kita uncheck dulu yang penampangnya tadi. Nah, ini hasil dari sayatan kita. Kita beri warna hitam saja. Oke. Bisa diubah jadi 2 aja biar rada tebal. Lalu kita ke properties untuk buat grid. Tadi udah kita fix scale kan. Jadi kita buat grid, new grid, measure grid, next. Kita buat label only. Di sini kita nolkan. Next, finish. Lalu ini kan sudah jadi. Kita bisa hilangkan dulu 00-nya seperti tadi, number format. Ini kita buat 0. Oke, apply. Nah, ini sudah jadi ya gridnya. Tapi karena disuruhnya 1:5, caranya kita buat lagi, klik kanan, properties, gridnya properties, kita ke interval. Ini y-axis kita ubah 50. Oke, apply. Oke, di sini sudah sesuai ya, yaitu 1:5. Dan untuk si penampangnya. Jadi cukup sekian video tutorial dari saya untuk pembuatan peta topografi dan penampangnya. Terima kasih, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.